Menyanyikannya 110. Ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku, mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung, Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya. Yang telah menuntun aku di jalan yang benar. Dia segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku, mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung, Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya. Yang telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya,
telah memanggil kami, Engkau telah memilih kami Tuhan, masuk dalam rencana-Mu yang mulia, rencana-Mu yang indah, membawa kami sampai menjadi mempelai kami sempurna untuk menikmati kebahagiaan bersama Engkau Tuhan. Selama tidak ada yang bisa kami lakukan selain kami tersungkur dari bawah kaki-Mu Tuhan, hanya memuji, hanya menyembah Engkau Tuhan, sampai satu waktu daging tidak bersuara ya Tuhan, kami boleh menikmati kebahagiaan bersama kami untuk selama-lamanya Tuhan. Itulah yang kami lakukan pagi ini. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Mohon ampun segala kekurangan kelemahan kami, ampuni kami, sucikan, layakkan kami untuk menghampiri tahta kekudusan-Mu, menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Menaikkan doa, menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Menjadi hamba Tuhan mampu membacakan firman, menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui Tuhan. Semakin hari semakin layak di hadapan-Mu. Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati kalau malam Tuhan, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis, yang persembahkan hari-hari kepada-Mu terutama saat Kau datang kembali, semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman dan Roh Kudus menyucikan, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar sampai satu waktu menjadi penyembah yang sempurna ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi kami saat kami membaca, merenungkan firman, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, keras hati, main-main segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah, kami perintahkan kamu semua di dalam Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi ini kita datang di akhir pekan ini kita untuk sujud di bawah kaki Tuhan, membaca, merenungkan firman, juga kita akan sujud menyembah Tuhan. Kita lanjutkan membacaan Alkitab dalam kitab Hosea pasal 8. Hosea pasalnya yang ke-8. Keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku kami, Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka sampai berapa lama tidak dapat disucikan. Orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpi anak lembu Samaria itu. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning
tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Israel sudah ditelan. Sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa, seperti barang yang tidak disukai orang. Sebab mereka telah pergi ke Asyur bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa, sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka, dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi aku akan melepaskan api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Puji Tuhan. Demikianlah kelanjutan bacaan kita pagi ini. Masih kita membaca dari pasal-pasal sebelumnya tentang hukuman yang akan menimpa Israel oleh sebab mereka tetap mengeraskan hati. Pada pembacaan kita sebelumnya pasal 7 mereka tidak mau bertobat. Itu pada pasal 7 mereka tetap mengeraskan hati, tidak mau bertobat. Bahkan kembali kita membaca pasal 8 ini, di mana mereka semakin mengeraskan hati mereka, melangkahi perjanjian Tuhan, mendurhaka tetap pengajaran. Pada ayat 1 disebutkan mereka telah durhaka terhadap pengajaran, ayat 1. Karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Sehingga pada ayat 14 disebutkan, ayat 12 ayat yang ke-12, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Sudah banyak pengajaran dituliskan, disampaikan, tapi bagi mereka sesuatu yang asing. Ini kekerasan hati yang benar-benar sudah tidak bisa tertolong, sehingga Israel benar-benar halau oleh Tuhan dari tanah mereka, dari milik pusaka mereka. Mereka harus diasingkan sampai sekarang ini. Bangsa Israel yang 10 suku itu tidak kembali ke tanah milik pusaka mereka. Itu karena dosa yang mereka perbuat. Bagaimana mereka tetap merasakan hati mereka. Berulang-ulang kali firman disampaikan lewat nabi-nabi yang datang memberitakan firman, menegur kesalahan mereka, tapi mereka tetap tidak mau bertobat. Bahkan pada ayat yang ke-11 dikatakan mereka telah memperbanyak mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Bukan mezbah untuk Tuhan, bukan mempersembahkan korban Tuhan, tapi untuk ilah-ilah, berhala-berhala. Sehingga dosa mereka semakin bertambah-tambah, dan itu menimbun murka bagi mereka. Juga kemarin firman tadi malam kita sudah mendengarkan, semakin dosa itu dipertahankan, berarti semakin menimbun murka semakin begitu banyak yang akan dijatuhkan oleh Tuhan. Itu yang terjadi juga di hari-hari ini. Kita hidup tengah-tengah dunia yang semakin bertambah dalam dosa. Manusia-manusia yang hidup di dunia ini semakin hidup di dalam dosa, bertambah dalam dosa, dan sudah membiasakan dirinya untuk berkata dusta,
tidak mau jujur, ya, banyak yang menipu, ya. Haleluya. Perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang najis, yang tidak membangun, sehingga dunia ini penuh dengan manusia-manusia yang menimbun murka Allah, ya. Sehingga dunia ini tidak lama lagi akan hancur, akan dibinasakan. Dan mari perhatikan, ya, jikalau firman masih disampaikan, ya, jikalau firman bahkan hari-hari ini begitu limpah Tuhan nyatakan bagi kita, itu artinya perhatian Tuhan yang begitu besar. Tuhan sangat memperhatikan kita, terutama kita bangsa kafir. Ya, Tuhan begitu memperhatikan lewat firman yang disampaikan untuk menyucikan kita, mengubahkan, membarui kehidupan kita. Dan mari biarlah kita hari ini sebagaimana dalam surat Ibrani dikatakan bahwa jikalau engkau mendengar suaranya, mendengar firman, jangan keraskan hatimu. Ya, mari kita baca itu sampai 3 kali disebutkan dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-3 dan pasal yang ke-4. Ayatnya yang ke-7, tampilkan judulnya, ayat yang ke-7. Perikopnya, binasa karena apa? Karena murtad. Ya, karena orang itu, ya, kemarin kita dengarkan karena tersandung, jatuh. Kenapa tersandung jatuhnya? Karena tidak mantap dalam panggilan. Kenapa? Karena ya, tidak mau taat pada firman, tetap merasa hati seperti Firaun, buaya yang besar. Jadi orang yang keras hati itu bagaikan buaya, hatinya buaya yang besar. Ya, artinya benar-benar sudah ya, tidak bisa lagi tertolong. Ya, hanya untuk disimpan untuk hari penghakiman. Seperti Firaun Tuhan izinkan hidup untuk tenggelam dalam lautan terberat. Ya, di laut kosong. Begitu juga kehidupan yang tetap mengeraskan hati mereka, maka dia disimpan untuk ya, tenggelam dalam lautan api, binasa ya, untuk selama. Sebab itu ayatnya yang ke-7, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, dawan, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. 1 kali ya. Ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suara, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pasal 4 ayatnya yang ke-7. Pasal 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Jadi jangan bilang oh besok, lusa, bulan depan. Iya kalau kita masih hidup. Iya kalau masih ada firman. Atau mungkin masih ada firman tapi Tuhan sudah keraskan hatimu. Nah, ini yang bahaya sudah. Ini yang bahaya. Ya. Kalau Tuhan sudah mengeraskan hati orang itu, tidak ada yang bisa rubah. Seperti Firaun. Karena selama ini dia terus mengeraskan hatinya. Dengar firman, keras hati, tidak mau bertobat. Tidak mau disucikan, mempertahankan dosa. Dengar firman lagi, keras hati, mempertahankan dosa. Akhirnya Tuhan yang keraskan hati. Oh, kalau Tuhan sudah keraskan hati, itulah seperti Firaun, tidak bisa tertolong lagi. Dia hidup disimpan hanya untuk binasa. Sebabnya Tuhan tetapkan bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini. Setiap kali kita mendengar firman, ya, ketika ia setelah sekian lama berfirman, sudah banyak firman disampaikan. Ya, haleluya. Dengan perantaraan Daud. Nah sekarang lewat hamba Tuhan, lewat saya pagi ini menyampaikan firman. Dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sampai 3 kali. Ini seruan dari Allah Tritunggal bagi kita. Betapa kasihnya kepada kita. Ya, Allah Tritunggal begitu mengasihi kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita jangan binasa. Sebab dalam kitab Wahyu, saudara, dalam kitab Wahyu ada 7 kali 3. Ada 7 kali 3 penghukuman yang akan menimpa dunia ini. 7 dari Allah Bapa,
7 dari anak Allah, 7 dari Allah Roh Kudus. Kenapa? Karena menolak kemurahan dari Allah Tritunggal. Sudah banyak firman disampaikan, dia keraskan hatinya. Dengar firman lagi, keras hatinya. Sehingga dia menimbun murka yang Tuhan siapkan bagi dunia ini. 7 kali 3 hukuman yang akan Tuhan jatuhkan. Haleluya. Ini menjadi awasan bagi kita. Itu kita perhatikan hari-hari ini, terutama pagi ini. Kalau firman ini masih datang bagi kita, jangan keras. Ayo buka hatimu, buka hatimu, untuk jujur. Kalau masih ada dosa, ayo diselesaikan. Sementara saya menyampaikan firman, Roh Kudus bekerja di hati kita. Apa dosa yang harus diselesaikan? Roh Kudus ingatkan bagi kita pagi ini. Apa yang harus diselesaikan? Ayo segera diselesaikan. Diakui kepada Tuhan, kepada sesama. Datang mengaku, jangan gengsi. Aduh, kalau saya datang nanti malu saya. Jangan gengsi. Kalau sudah dinyatakan Roh Kudus tentang dosa yang kita perbuat selama ini kepada sesama kita, harus diakui. Jangan disimpan-simpan, jangan ditahan-tahan. Kalau disimpan itu timbul murka, keras hati. Akhirnya Tuhan ikhlaskan hatinya satu waktu nanti. Haleluya. Sekalipun masih ada firman disampaikan, tapi Tuhan sudah keraskan hatinya. Jangan sampai terjadi. Mari buka hati, sebagaimana dalam Wahyu pasal 3 dikatakan, buka hatimu, relakanlah hatimu, supaya engkau bertobat. Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang Wahyu pasal yang ketiga ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, perhatikan betapa kasihnya, perhatian Tuhan bagi kita. Ia ku tegur dan ku hajar. Jadi kalau masih ada firman yang menegur kita, firman yang keras disampaikan, itu kasih Tuhan. Jadi jangan kita salah sangka, ini pendeta ini kok haleluya, terlalu keras. Haleluya. Padahal itu menuju kasih Tuhan bagi kita. Begitupun secara pribadi sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan mengembalakan domba-domba Tuhan, itu kasihku kepada sedang jemaat. Masih menyampaikan firman, Tuhan percayakan menyampaikan firman. Itu karena saya sangat mengasihi, Tuhan sangat mengasihi sedang jemaat di tempat ini. Saya masih hidup karena saya mengasihi sedang jemaat. Supaya jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang tersandung, jangan ada yang gugur. Semoga bisa dimengerti. Sebabnya relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jangan pertahankan dosa. Sekali lagi saya suruhkan kepada kita, jangan simpan dosa di hati. Ayo buka hatimu, jujur selesaikan dosa. Kaum muda, ada dosa yang kau sudah sembunyikan, ayo akui, selesai, jujur. Jangan keras, jangan pertahankan dosa. Jangan sampai hati Tuhan yang keraskan hatimu, engkau disimpanannya untuk binasa. Pada hari ini sampai 3 kali diserukan pagi. Kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, relakan hatimu dan bertobatlah. Biar kita semakin hari semakin baru, sehingga kita tidak punya banyak mezza, tapi kita hanya punya satu mezza, satu penyembahan kepada Tuhan, kepada Raja segala raja, kepada mempelai ke surga. Beda dengan tadi Israel, karena mereka tidak mau bertobat, mereka merasa hati mereka memperbanyak mezbah, bukan lagi menyembah Tuhan. Akhirnya sasaran penyembahannya adalah kepada antikris, menyembah antikris. Hati-hati, kalau dia merasa hatinya, dia bukan menyembah Tuhan, bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah antikris, menyembah setan. Hati-hati. Dia memperbanyak mezbah. Seharusnya hanya satu mezbah, hanya satu penyembahan kita kepada Tuhan.
Ya. Tapi karena dia keras hati, karena dia menyimpan dosa, sehingga penyembahannya bukannya kepada Tuhan, tapi kepada satu waktu nanti kepada antikris. Dalam Wahyu pasal 13, seluruh dunia mengikuti antikris, menyembah antikris. Ini yang kita harus waspadai hari-hari. Ya, biar kita bertahan. Ya, sekali lagi, sebagaimana firman yang tadi malam kita dengar, ayo teguhkanlah, mantapkan panggilan pilihan kita. Jangan sampai ada yang tersandung, jangan sampai ada yang jatuh. Ayo tetap, ya, kita setia, taat kepada Tuhan, kepada firman pengembalaan, dan tetap menyembah Tuhan. Satu saja mezbah, satu saja penyembahan kita kepada Tuhan Sang Raja mempelai ke surga, ya, yang sudah menjadikan kita, sehingga kita akan merasakan bagaimana, ya, penyertaan Tuhan, ya, bagi kita, pembelaan Tuhan, sebagaimana yang kita sudah dengarkan dalam firman pengembalaan. Jangan takut, aku menyertai engkau dari awal sampai garis akhir hidup kita. Tuhan juga menyertai kita dengan memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita baca dalam kitab Mazmur, Mazmur pasalnya yang ke-62. Ini janji Tuhan bagi kita, ya. Kehidupannya sungguh-sungguh melembutkan hati. Ayo, jangan keraskan hati. Jujur mengaku dosa, selesaikan dosa. Ya. Dan pagi ini kita datang hanya satu mezbah, hanya menyembah Tuhan. Dan kita akan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan juga perasaan. Mazmur 62 ini ayat 1, coba ditampilkan judulnya. Bagaimana perasaan yang, ya, tenang, dekat Allah. Sekalipun hari-hari ini kita berada di tengah-tengah dunia bagaikan dia laut yang sedang bergelombang. Ya, tidak ada orang yang bisa tenang di dunia ini sekarang ini kalau tidak bersama Tuhan. Kalau orang itu tidak kenal firman, tidak tahu, ya, tidak tahu firman, bahkan tahu firman tapi itulah hidupnya tidak sesuai firman. Ya, dia tidak akan pernah tenang hidup di dunia ini, tidak akan pernah tenang. Ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh datang kepada pagi ini, ya, sujud di bawah kaki Tuhan, ya, menaikkan mezbah, penyembahan kita kepada Tuhan, kita akan merasakan perasaan tenang dekat Tuhan, perasaan damai, perasaan bahagia dekat Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah goncangan-goncangan dunia, kesulitan, kesukaran, kemustahilan, penderitaan, banyak kemustahilan yang ada, tapi merasa tenang dekat Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sampai, ya, ayat ini dibuatkan suatu pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, gunung batu. Ya, berulang kali saya menyampaikan tentang gunung batu. Gunung batu ini adalah sesuatu yang tidak bisa berubah. Mau apapun, ya, namanya gunung batu itu tidak bisa berubah. Itulah Tuhan kita. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Dia sanggup untuk, ya, menolong kita, sanggup untuk menyelamatkan kita, memberi kita ketenangan, memberikan kita kebahagiaan. Diulang lagi ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ya, hanya, ya, ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Sampai 3 kali disebutkan tentang gunung batu. Pada ayat yang ke-3 tadi,
Ya, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 3 kali sebutkan gunung batu. Ya, ini menunjukkan bahwa benar-benar ya, Tuhan kita, Dia yang sudah berfirman, Dia yang sudah berjanji, tidak akan pernah diingkari. Ya, semua firman Tuhan akan digenapi, janji Tuhan akan digenapi. Janji perlindungan, janji pertolongan, ya, pembelaan Tuhan itu nyata kita boleh alami. Ya, hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ya, itu sebabnya ayatnya yang terakhir ayat 12 dan 13 ya, kita tutup dengan ayat ini. 1 kali, perhatikan, 1 kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. 13, dan daripadamu juga kasih setianya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini yang Tuhan rindukan. 1 kali kita dengar firman, 2 hal yang kita dengar, artinya begitu dengar firman langsung praktek. Dengar 1 firman jadi 2 yang terjadi, dengar firman dan praktek firman. Jadi apa yang kita sudah dengarkan, ayo kita lakukan, kita praktekkan. Jangan keraskan hati kita, jujurlah hari-hari. Apa saja dosa yang sudah Tuhan nyatakan, termasuk pagi ini, ayo selesaikan. Jangan pertahankan dosa. Biar kita datang menghadap Tuhan, mendirikan mezbah, menaikkan doa penyembahan yang sungguh-sungguh, dan kita merasakan perasaan yang tenang. Ya, mau bagaimanapun orang itu sembunyikan dirinya, ya, kelihatan ketawa ke TV, tapi kalau ada dosa di hatinya tidak bisa tenang, saudara. Mau bagaimanapun dia sembunyikan itu, ya, dengan apa yang dimiliki. Ya, Daud sudah menyatakan bahwa ketika dia menyimpan dosa, dia tidak pernah tenang. Tuhan selalu menekan dia. Sumsumku jadi kering, itu kata Daud dalam Mazmur pasal yang ke-34. Saudara bisa baca di sini. Ya, namanya orang berbuat dosa tidak pernah tenang, tidak bisa tenang. Sampai nanti akan ya, benar-benar seperti ya, di dalam kitab Yesaya, seperti cacing, ulat-ulat yang tidak mati di neraka. Ya, tahu cacing? Lihat cacing itu. Cacing tidak pernah tenang, apalagi kena api. Nah, itulah nasib di neraka nanti. Ya. Itu orang yang mempertahankan dosa tidak pernah tenang hidupnya, ini seperti cacing kepanasan di neraka. Tidak pernah mati-mati, ulatnya tidak mati-mati di sana. Hidup hanya itu menderita selamanya di neraka. Dan mari perhatikan, 1 kali saja Tuhan berfirman, ayo 2 hal yang terjadi. Kita dengar dan kita lakukan. Ya. Jangan keraskan hati kita. Ayo selesaikan dosa. Semakin kita disucikan, sehingga kita bisa menghadap hadirat Tuhan, menaikkan doa penyembahan yang sungguh-sungguh hari-hari kepada Tuhan, dan kita merasakan tenang, damai, bahagia bersama Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita hanya merasa tenang, merasa bahagia bersama Tuhan. So kita yakin bahwa Tuhanlah penolongku, Tuhanlah keselamatanku. Aku tidak takut, aku tidak goyah. Dia gunung batu yang tidak pernah berubah, selalu menyertai aku dari sekarang sampai garis akhir. Langkah-langkahku adalah langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama Tuhan. Sekarang masa depan indah berhasil sampai jadi mempelai Tuhan, masuk Firdaus bahagia 1000 tahun, sampai kekal bersama Tuhan di Yerusalem. Semoga ini terjadi dalam hidup kita. Semoga tidak ada yang murtad, semoga tidak ada yang tersandung, tidak ada yang jahat. Semua bisa mencapai garis akhir yang bahagia bersama Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan pujian Sangkor yang pernah kita pujikan. Tuhan adalah penolong dan keselamatan. Bila kau dalam persoalan, ada jalan keluar. Haleluya.
keluar. Ingat dia sanggup buat jalan. Ingat dia sanggup buat jalan di tengah luasnya samudra. Di saat kau hadapi dahsyatnya badai topan yang menghantamkan kehidupanmu, ingat dia sanggup menyembuhkan segala badai. Bila kau dalam persoalan, bila kau dalam persoalan, tiada jalan keluar. Ingat dia gunung batu kita yang tidak pernah berubah. Ingat dia sanggup buat jalan di tengah luasnya samudra. Di saat kau hadapi dahsyatnya badai topan yang menghantamkan kehidupanmu, ingat dia sanggup menyembuhkan segala badai hidupmu. Dia penolong yang setia, dia penolong yang setia, tak pernah tinggalkan kita, tak pernah tinggalkan kita. Dia selalu mendengar, dia selalu mendengar, dia selalu menjawab, dan selalu menjawab segala doa orang benar. Ayo kita serukan dengan sungguh-sungguh, mari serukan dengan penuh iman di dalam hati. Tuhan satu-satunya penolong kita. Tuhan adalah penolong dan keselamatan. Aku tidak takut, aku tidak takut, karena Tuhan selalu ada di pihakku. Aku tidak akan gentar, karena Tuhan selalu membelaku. Damai dan sejahtera selalu dia. Aku tidak takut, aku tidak takut, karena Tuhan selalu ada di pihakku. Aku tidak akan gentar, karena Tuhan selalu membelaku. Damai dan sejahtera selalu dia berikan. Dengan ukur, dengan ukur. Semoga semakin kita bersyukur, semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita merasa tidak ada ketakutan lagi. Asal kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tidak mempertanggung dosa, selesaikan dosa. Jangan keraskan hati kita, lembutkan hati kita. Dan kita semakin disucikan oleh firman Tuhan. Lagi itu, sehingga benar-benar apa yang dialami Rasul Yohanes di Pulau Patmos juga kita bisa alami.
Semakin kita bersyukur menyembah Tuhan, semakin tidak ada lagi ketakutan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kekecewaan, apalagi putus asa. Semakin merasa damai, semakin tenang bersama Tuhan. Sehingga apapun badai yang dirasakan, sekalipun dahsyat badai itu menerpa hidup kita, kita tidak akan pernah goyah karena Tuhan. Lagi sungguh-sungguh apapun tantangan, pergumulan, penderitaan, kemustahilan, tidak ada satupun yang jatuh, tidak ada satupun yang gugur, semua tetap bertahan. Teguhkan panggilan pilihan sudah datang. Selalu merasakan damai. Sekali lagi sungguh-sungguh satu-satunya penolong keselamatan kami. Kami tidak pernah takut getah, selalu tenang bersama-sama, selalu damai sejahtera, selalu bahagia. Haleluya. Baru sembari susu. Haleluya.
berkatnya melimpah saja. Amin. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus pelihara, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus, Roh Kudus, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, Dia memberkatiku. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kesulitan, kesukaran, penderitaan, banyak mustahil. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Kita merasakan ketenangan dekat Tuhan, kita merasakan damai sejahtera bersama Tuhan. Di tengah-tengah badai Tuhan, sebab kita punya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Mau bagaimanapun besarnya masalah kita, Allah kita lebih besar. Dia sanggup menolong, Dia sanggup memulihkan kita. Lagi Tuhan, dengan sungguh-sungguh, mari percaya kepada Dia, sungguh-sungguh berharap, bersungguh. Hanya ada satu mesbah, jangan ada mesbah yang lain. Jadi percaya kepada Dia, jadi berseru, jadi berjumpa. Dahsyatnya badai yang menerpa. Ayo kita berseru, kita berserah kepada Dia. Angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Hallelujah.
di pihak kami, selalu membela kami. Sehingga kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar apapun yang terjadi, Tuhan. Kami merasakan damai sejahtera, merasa tenang bersama Engkau. Bahkan kami merasa bahagia bersama Engkau. Sebab Engkau yang menyertai kami. Yang menyertai kami adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, lebih besar dari semua tantangan, semua masalah yang kami hadapi. Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan Tuhan. Sebabnya kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan, serahkan seluruh jiwa roh kami dalam tangan. Semua masalah, semua pergumulan, beban berat, penderitaan, kemustahilan dihadapi umat-Mu Tuhan pagi ini, dimanapun umat-Mu berada saat pagi ini ya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas untuk menjangkau semua kehidupan kami pagi ini. Yang sudah tak merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan mezbah, doa penyembahan kami, percaya berseru sungguh-sungguh menyembah Engkau ya Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan bagi kami untuk memulihkan, untuk menolong, membela setiap hidup kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami alami hari-hari ini, masalah pergumulan, berat, mustahilan, semua ditolong Tuhan, semua dijamah Tuhan, semua dipulihkan oleh Tuhan. Kuasa yang tak terbatas menolong kami tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat Tuhan. Pertolongan-Mu bagi kehidupan kami semuanya indah pada waktunya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, baik itu pergumulan secara pribadi, juga pergumulan dalam nikah, rumah tangga umat-Mu Tuhan, usaha pekerjaan, mengenai studi, mengenai masa depan Tuhan, jodoh, semua kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang melakukan yang terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mengadakan kebaikan bagi kehidupan, sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Yang percaya ada rencana yang indah Tuhan menyatakan dalam setiap kehidupan kami, rancangan yang penuh Tuhan dengan harapan untuk masa depan kami yang indah di dalam Engkau di dunia ini sampai satu waktu saat Engkau datang kembali di bahagia dalam pesta nikah domba kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi ini sampai Yerusalem baru untuk selama-lamanya bersama. Sebab kami tidak akan pernah takut, tidak akan pernah gentar, sebab Engkau ada di pihak kami, menyertai kami dari awal sampai garis akhir hidup kami. Saya menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh jiwa kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mungkin juga dalam pengembalaan kami di tempat ini, kami serahkan terus dalam tangan. Nyatakan terus firman-Mu, kami butuhkan firman-Mu, manna surgawi, itulah roti malaikat. Firman penggembalaan terus nyatakan bagi kami Tuhan. Ungkap-ungkap rahasianya bagi hamba Tuhan, percayakan mengembalakan domba-domba di tempat ini, tapi hamba dengan hikmat pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan, nyatakan hari-hari ini menjadi kebutuhan bagi domba-domba-Mu, menyucikan, mengubahkan, membaharui semakin hari semakin layak, siap sedia untuk menyambut Engkau yang segera datang kembali ya Tuhan. Semua kerinduan kami, pergumulan kami dalam pengembalaan tempat ini mengenai sarana fasilitas dalam pelayanan Tuhan, banyak yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan. Haleluya. Juga dalam pembangunan rumah ibadah tempat ini, serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa, namun kami tetap percaya pada Engkau. Kami taat pada firman, tidak menyangkal nama, terus berseru berserah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kunci Daud juga Engkau berikan bagi kami, haleluya, untuk membukakan setiap pintu bagi kami, membukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi kami yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Engkau selalu memberikan berkat dari manapun juga hari-hari Tuhan untuk pelayanan pembangunan tubuh-Mu. Kalau Engkau sudah mengangkat kami, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Engkau mengangkat kami untuk memakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu, membawa jiwa-jiwa datang ke menjangkau jiwa-jiwa juga di tempat yang lain Tuhan. Kami bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada, pakailah kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dimanapun kami berada Tuhan. Kami menjadi kehidupan yang dipakai Tuhan, bagikan bintang-bintang yang bercahaya, menuntun banyak orang kepada Tuhan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Baik di rumah kami Tuhan, haleluya, dalam kami bermasyarakat Tuhan, dimanapun kami berada, daerah kami Tuhan, haleluya, semua kami bisa menjadi terang, menjadi saksi bagi bangsa kami tercinta Indonesia, tercinta Tuhan.
Kami terus serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu. Pulihkanlah bangsa kami yang banyak yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Tolong kiranya beri hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, pemerintah di desa-desa. Tuhan berkati semua. Beri hikmat sekali lagi kebijaksanaan, rasa takut akan Tuhan dalam memerintah negeri ini. TNI Polri juga Tuhan tolong beri hikmat kekuatan, tetap menjaga stabilitas keamanan di negara kami. Kami menjamin kami bisa beribadah, melayani. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Kami beri Indonesia dipulihkan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Lewat kami gereja dipakai untuk kemuliaan bagaimana menyuarakan, memberitakan, menyaksikan Injil kemuliaan, firman pengajaran yang benar ini Tuhan. Kabar membaik disampaikan hari ini menjangkau jiwa-jiwa di negeri kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pakailah kami semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu, mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, siap menyongsong Engkau yang segera datang kembali di awan-awan yang permai sebagai Raja mempelai surga, membawa kami masuk pesta nikah dan domba, kerajaan 1000 tahun di muka bumi, sampai Yerusalem baru selamanya bahagia bersama dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang saya menyerahkan segenap tubuh jiwa roh kami dalam Tangan. Sepanjang hari ini dalam aktivitas kami dimanapun umat-Mu pergi berada, Tuhan lindungi, Tuhan sertai tubuh-Mu semua dari kuasa darah-Mu ya Tuhan. Apa yang pun yang dikerjakan, usahakan Tuhan berkati semua yang bekerja di sawah, di kebun, di kantor, di toko, di mana saja apapun usaha yang kerjakan. Buka jalan, bukakan pintu berkat. Umat merasakan pemeliharaan, perlindungan, pembelaan Tuhan secara ajaib di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, kemusyrikan dunia. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat, selalu membela. Engkau mengadakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah dan orang tidak beribadah. Orang benar adalah orang yang diberkati oleh itu. Berkat-Mu melimpah atas hidup jasmani rohani, sampai kami menikmati berkat yang kekal dalam kebahagiaan bersama Engkau untuk selama-lamanya. Kembalikan kami jam-jam ibadah sore hari, ibadah doa penyerahan besok, sejin Tuhan ibadah raya. Tuhan tolong gairahkan semua umat-Mu datang beribadah semakin berkobar-kobar dalam kesetiaan, dalam ketaatan, pelayanan kami, pengorbanan, penyembahan kami sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali bahagia selamanya bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik, bahwasan itu selama-lamanya kasih setia. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut hari yang baru ini, melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.